Di sini saya akan membahas mengenai esai yang telah saya buat, tema lingkungan dengan judul menganalisis peranan bioteknologi terhadap lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari atau mengenai pemanfaatan makhluk hidup seperti fungi, virus, bakteri, dan lainnya maupun produksi dari makhluk hidup seperti antibiotik, alkohol, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dapat tercipta bila terjadi keseimbangan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya serta terhadap benda lain seperti air, udara, tanah, dan sumber energi. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, akan tetapi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, pencemaran yang sudah dilakukan oleh manusia ini telah mencemari air, udara, tanah. Teknologi ini dapat sangat berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang sudah menjadi permasalahan sejak dahulu dengan memanfaatkan perkembangan mikroorganisme tersebut. Oleh karena itu, bioteknologi lingkungan ini sudah dikembangkan karena menggunakan mikroorganisme, salah satunya untuk pengelolaan limbah dan permasalahan lingkungan yang lain karena mikroorganisme yang digunakan ini lebih alami dan tidak terlalu menimbulkan dampak yang berbahaya daripada dengan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan bioteknologi di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ini, bioteknologi dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang telah tercemar, seperti bioremediasi, bioleaching, mengurangi sampah plastik dengan memproduksi bioplastik, serta memproduksi pupuk hayati yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah bioremediasi. Bioremediasi ini adalah memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar agar dapat kembali pulih dan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dalam proses remediasi ini biasanya diterapkan dalam pemulihan wilayah yang terkontaminasi dengan limbah B3. Nah, limbah B3 ini adalah limbah beracun yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan yang dapat menyebabkan keracunan, sakit, dan kematian baik melalui kontak pernafasan kulit maupun mulut. Bioremediasi ini dapat dilakukan dengan pengolahan limbah organik dengan menggunakan bakteri Clostridium butyrium, pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif, menggunakan mikroorganisme aerob, pengoksidasi material organik, pengolahan limbah dengan biofilm atau saringan tes, penguraian lumpur secara anaerobik, mikroorganisme pembersih limbah minyak. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan bioleaching. Bioleaching ini adalah penghilangan logam dari mineral atau biji melalui penggunaan organisme vital seperti mikroorganisme. Akan tetapi, bioleaching ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena selama proses bioleaching ini berlangsung, dihasilkan asam sulfat, ion H+, dan senyawa kelat yang dapat menyebabkan logam berat seperti Pb dalam sedimen akan melarut sehingga ion-ion logam ini dapat menimbulkan efek toksisitas terhadap lingkungan. Salah satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh dunia, terutama bagi Indonesia mengenai permasalahan lingkungan adalah sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai di dalam tanah. Meningkatnya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kita telah melakukan banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari sampah plastik tersebut, seperti dengan melakukan pendauran ulang sampah. Oleh karena itu juga, bioteknologi mengembangkan bioplastik atau biodegradable plastik.
yang dapat dengan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme ataupun oleh cuaca. Bioplastik ini juga dapat terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobot jagung, amilum ericis, dan biopolimer lainnya yang berasal dari organisme. Dengan adanya bioplastik ini, kita dapat mengurangi segala hal yang mencemarkan lingkungan di masa-masa selanjutnya. Pada prinsipnya, kesuburan tanah lokal merupakan kunci keberhasilan sistem pertanian, baik kesuburan fisik, kimia, maupun biologi. Bila kesuburan tanah telah baik, maka akan terciptanya kondisi lingkungan sekitar tanaman yang baik pula. Oleh karena itu, dengan adanya bioteknologi, kita dapat memproduksi lalu menggunakan pupuk hayati yang ramah lingkungan karena mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk ramah lingkungan ini mampu memasok nitrogen untuk tanaman, melarutkan senyawa fosfat, dan melepaskan senyawa kalium dari ikatan koloid tanah, mengurangi residu kimia, dan meningkatkan logam berat, menghasilkan zat pemacu tumbuh alam giberelin, sitokinin, asam indoasetat, menghasilkan asam amino, enzim alami, dan vitamin, serta menghasilkan zat patogen sebagai pestisida hayati. Pupuk hayati ini diproduksi menggunakan bahan baku alami yang diproses secara modern sehingga tidak meninggalkan residu kimia pada tanaman dan aman untuk dikonsumsi. Produk yang dihasilkan dari lahan yang diaplikasikan dengan pupuk hayati akan lebih sehat, enak, dan segar karena bebas residu kimia dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Aplikasi pupuk hayati secara kontinu tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan aman buat petani yang mengaplikasikannya. Dari beberapa peranan dan kegunaan bioteknologi terhadap lingkungan, pasti akan ada dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi tersebut. Karena untuk dapat menyeimbangkan lingkungan hidup dan akibat buruk atau dampak buruk dari penggunaan bioteknologi terhadap lingkungan ini harus digunakan sesuai dengan kebutuhan juga agar dapat seimbang. Sebagian dari dampak buruk yang ditimbulkan bioteknologi diantaranya adalah kerusakan ekosistem karena penerapan bioteknologi ini dapat mengganggu habitat makhluk hidup. Kemungkinan terciptanya mikroorganisme patogen baru, memanipulasi genetik dari mikroorganisme yang dapat menciptakan patogen baru akan sangat berbahaya bagi ekosistem jika mikroorganisme hasil manipulasi tersebut keluar atau terlepas dari laboratorium. Teknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup seperti fungsi, virus, bakteri, dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup seperti antibiotik, alkohol, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Kemajuan dan perkembangan dalam bidang bioteknologi dapat merestorasi lingkungan yang sudah tercemar dan juga meningkatkan kualitas lingkungan terutama bagi manusia. Karena pemanfaatan yang terkandung dalam bioteknologi ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Organisme yang bersifat aerob dan anaerob sangat penting dalam pemulihan kembali kondisi lingkungan pada kondisi yang baik. Contohnya adalah dengan bioremediasi, bioleaching, mengurangi sampah plastik dengan memproduksi bioplastik, serta memproduksi pupuk hayati yang ramah lingkungan.